Kapos, jumpa lagi sama Abel di Kuliner Bikin Ngiler. Nah, hari ini pastinya Abel mau kasih rekomendasi buat pemirsa Bang Kapos. Nah, hari ini Abel mau kasih tahu nih, yang pertama ada minuman unik banget nih. Ini tempatnya juga hidden gem gitu sih, kayak tersembunyi yang gak ada di pinggir jalan gitu. Nah, itu minumannya itu dia tuh kayak ada pakai tahu, bilangnya pakai tahu, tapi sebenarnya itu bukan tahu. Nah, penasaran nggak kayak gimana tuh minumannya? Langsung aja cek videonya yang satu ini. Halo bersama Kapos, jumpa lagi nih sama Abel. Nah, hari ini kita bakal kulineran nih tentang minuman yang bikin seger deh. Tapi ini lokasi yang nggak biasa banget nih. Dia ada di dalam perumahan, jadi bisa dibilang ini hidden gem gitulah gitu. Nah, penasaran gak sih esnya tuh kayak gimana? Kita langsung aja masuk ke dalam rumah pemiliknya. Yuk, langsung masuk aja. Nama bersama Kapos nih, sekarang Abel udah sama ayo siapa nih namanya yuk? Kak Novianti. Oh, Kak Novianti nih, ini tuh yang punya dari ice longan ini ya? Iya. Bisa dijelasin nggak sih kayak ice longan tuh apa sih? Ice longan itu ada 3 macam bahannya. Yang pertama itu ada tahunya, tapi ini bukan tahu beneran ya. Oh. Emang tahu nih, namanya aja tekstur sama warnanya mirip tahu. Nah, kemudian ada longannya, terus yang terakhir itu ada jelinya. Jadi 3 macam bahan utamanya. Oh, jadi yang apa yang dibilang tahu ini apa tuh yuk? Jadi tahunya ini seperti kayak puding ya Kak ya, tapi bukan agar-agar juga, tapi mirip puding, itu lembut banget dan creamy banget. Nanti Kakak cobain aja ya. Oke, siap. Jadi soalnya kirain tuh dari namanya kan ada pakai tahunya. Ya, aku pikir bener. tuh pakai tahu beneran, jadi kan bikin ini es tapi kok pakai tahu gitu ya. Namanya unik karena memang bentuk sama teksturnya memang mirip tahu. Kalau longan itu sendiri namanya dari ini ya, buah leci gitu. Iya, ini memang longan ini gede-gede longannya Kak. Longan kaleng. Terus yang ada 2 rasa lagi itu apa ya? Itu ada rasa es markisa sama yang terbaru tuh es belimbing. Belimbing. Iya, es markisa kan jarang yang di sini ya. Jadi saya kepikiran untuk dijualin karena kan rasa dan wanginya itu enak banget, seger banget. Kalau es belimbing ini kan dulu saya pernah coba di Palembang, itu seger banget Kak. Kalau udah pernah coba pasti ketagihan. Oh, tapi nanti bulan depan ini saya. Oh, berarti bulan depan baru di-launching ya. Nah, itu kalau yang 2 rasa itu pakai tahu ini juga atau enggak? Oh enggak Kak, Enggak ya. itu memang dari sari buah aslinya masing-masing. Markisanya emang dari sari buah markisanya langsung, bukan sirup ya. Kalau yang belimbingnya memang dari buah belimbingnya langsung nanti. Oke, terus kalau yang markisa tuh ada topping apa tuh yuk? Ada selasinya Kak, Oh, selasi. sama dicampur air gula murni. Nah, yuk nih di baru buka itu mulai kapan sih dari ice kue ini? Bukanya ini sekitar 2 bulan yang lalu Kak, tepatnya 22 April. Jadi bulan ini 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan ini. Terus ini biasanya tuh yang beli sekarang udah mulai banyak loh. Bu. Untuk awal-awal sih Kak, untuk pertama kali dikatakan banyak belum juga, tapi udah ada langganan. Udah ada yang langganan, keren banget. Walaupun cuma 1-2 yang langganan, tapi lumayan lah Kak ya. Kalau yang lainnya sih customer baru ya, mungkin masih coba-coba. Itu kalau udah langganan berarti tuh udah terjamin banget gitu ya, sampai udah bisa langganan, berarti udah suka banget. Syukurlah Kak ya, kalau untuk masalah testi kita arsipkan di Instagram kita, drink iceku namanya ya. Drink ice kue. Bisa lihat di situ nantinya gimana kata-kata pelanggan yang udah pernah cobain iceku. Nih yuk, ayo buka ini nggak sih kayak buat yang pesen gitu. Oh tentu Kak, kami terima orderan kok untuk berbagai acara maupun event, mulai dari acara kecil ataupun acara yang besar-besar.
nanti kontak aja di WA kami ya. Pemirsa Bang Kapus nih yang mau cobain langsung aja kontak. Nah ini kalau untuk lokasinya ini, yuk bisa dijelasin nggak di mana sih lokasinya? Untuk lokasinya sementara kita masih di perumahan Genio 2 di rumah saya sendiri Kak ya. Jadi doain aja dalam tahun ini mudah-mudahan bisa buka lapak karena kan masih lihat kondisi pasar juga ya gimana. Nah, pemirsa Bang Kapos nih sekarang kita bakal cobain aja langsung nih dari es longan ini. Nih, ini kayak ada tahu-tahunya sih emang ya bentuknya tuh. Coba kita coba ini kayak gimana sama airnya. Oh, beneran puding ya, kirain tahu beneran. Itu rasanya manis seger gitu sih, cuman memang nggak terlalu manis kan, kayak seger. Apalagi ini kan di siang-siang gitu ya, jam 2 siang terus minum ginian, seger banget, enak sih. Nanti pemirsa Bang Kapos kalau mau langsung aja nih, bulan depan tuh ada yang es belimbing. Nah tuh kayaknya lebih seger lagi deh. Pokoknya bulan depan jangan sampai ketinggalan, langsung aja cek Instagramnya yang Drink Ice Cool. Nanti bulan depan biar nggak ketinggalan nih ya es belimbingnya. Nah, pemirsa Bang Kapos gimana? Itu seger banget itu. Kalau kita minumnya tuh jam 12 siang, jam 2 siang tuh aduh seger banget. Dan dia tuh sebenarnya yang namanya tahu-tahu itu sebutannya sebenarnya itu bukan tahu beneran pemirsa Bang Kapos. Dia tuh kayak puding gitu, puding yang dibentuknya seperti tahu, makanya dibilangnya kayak pakai tahu. Nah langsung aja pokoknya pemirsa Bang Kapos datengin di perumahan Genio 2 di blok A30 di Gabek. Pokoknya itu dia tuh tersembunyi gitu. Jadi pemirsa Bang Kapos bisa aja sih cek langsung IG-nya, Instagramnya, karena di situ ada alamat lengkapnya. Nah selanjutnya nih Abel punya rekomendasi cemilan tapi bener-bener mengenyangkan perut banget deh, karena dia tuh isinya ada banyak gitu. Ini ada takoyaki. Nah pernah denger gak nih pemirsa Bang Kapos? Kalau Abel sih suka banget sama takoyaki. Dia itu makanan-makanan Jepang gitu. Nah ini dia tuh ada di Jalan Ahmad Yani seberang Cafe Kaur sebelum lampu merah Simpang 7 DKT Pangkal Pinang. Nah ini pokoknya dia tuh gerobaknya kecil, jadi kalau pemirsa Bang Kapos tuh kalau udah di daerah-daerah situ perlahan-lahan nih lewatnya, nanti kelewat gitu. Langsung aja cek video yang satu ini ya. Oke pemirsa Bang Kapos nih, sekarang Abel udah sama owner dari kuliner takoyaki ini nih. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol singkat nih ya sama abang siapa pernah tahu? Arul. Abang Arul, umurnya berapa Bang? Umur 23. Oh masih, seumuran berarti sama Abel. Berarti ini abangnya ownernya atau gimana Bang? Jadi kebetulan kita tuh punya yang punya tuh 3 orang. Oh ada 3 orang. 3 orang. Kebetulan 2 temannya masih di Belitung. Jadi untuk sementara saya sendiri yang mengelola yang di sini. Nah dari 3 orang itu tuh gimana sih ceritanya kok bisa sampai tiba-tiba bikin takoyaki nih di Bangka nih Bang? Oh, jadi awalnya itu kita tuh coba-coba aja sih awalnya. Kita kan mahasiswa tingkat akhir, udah semester, udah selesai KKN lah pokoknya. Bingung nih ngapain kan, daripada nggak ada kerjaan, kita coba bikin usaha. Kebetulan salah satu temen di antara kita bertiga ini dia punya usaha juga di Belitung, takoyaki. Jadi kebetulan di Bangka daripada bingung-bingung tadi, coba bikin. Awalnya nggak punya prospek sama sekali mau dibawa kemana ke depannya.
pengen nyoba aja, pengen coba belajar berbisnis, coba selama 6 bulan awal lah. Laris nggak laris, laku nggak laku, yang penting dicoba aja dulu selama 6 bulan itu. Tapi hasil akhirnya tuh ramai gak Bang jadi ya? Kalau awal-awal, malahan kita pertama kali jualan dengan gerobak yang kayak gini, dikiranya jual Thai tea. Oh, Iya, awal pertama kali kan belum ada pernak-pernik kan, pernak-pernik kayak hiasan seperti lampion kan belum ada awalnya. Tapi takoyaki ini tuh makanan Jepang bukan sih Bang? Iya, makanan Jepang. Jepang ya? Iya, makanan Jepang. Kalau yang di sini tuh ada rasa apa aja takoyakinya Bang? Nah, untuk variannya itu kalau misalkan yang favorit itu gurita. Cuman kalau untuk sementara kita ganti ke sotong karena gurita untuk sekarang itu masih kosong dan masih sulit lah dicari di nelayan. Kita ganti sementara untuk varian favoritnya itu di sotong. Ada juga isi varian-varian lain kayak keju, sosis, sapi asap, crabstick, itu sih ya beberapa varian. Itu varian-varian tambahan. Cuman dari varian tambahan itu biar orang nggak enek, kalau misalkan bahasa Bangkanya nggak enek, biar ada varian yang lain yang bisa dicoba. Cuman kalau misalkan secara favoritnya itu disotong sama gurita. Nah kalau yang tadi kan ada sapi asap tuh Bang, itu potong apa daging sapi atau gimana tuh Bang? Jadi daging asap, kadang orang sering keliru ketika ngerasain kok rasanya mirip sosis Bang gitu kan. Memang kalau misalkan secara tekstur dia jauh lebih lembut daripada sosis karena dia bentukannya kornet, bukan daging utuh itu. Bentukannya kornet. Jadi kita potong-potong berukuran seperti dadu untuk jadi varian tambahan di menu kita. Oke deh, paling gitu aja sih Bang. Nanti boleh dicobain ya Bang ya rasanya. Boleh, siap. Oke, nanti kita bakal cobain takoyakinya yang best seller tadi sotong ya. Iya, untuk sementara sotong. Biasanya sih memang gurita yang best sellernya. Cuman untuk sekarang biar ada penggantinya, kita ganti sementara ke sotong. Oke deh, nanti kita bakal cobain. Nah pemirsa Bang Kapus nih, takoyaki pesanan Abel udah jadi nih. Nah ini yang di sebelah kiri Abel ini tuh ada yang rasanya tuh di mix gitu, ada yang sosis, keju, terus ada crabstick gitu kan. Nah kalau ini tuh yang sotong tuh. Coba nanti kita cobain ya satu-satu. Kita cobain dulu yang best sellernya nih, ada sotong nih. Wih, dia tuh atasnya tuh ada taburan-taburan gitu dan katanya ini taburannya dari ikan cakalang. Nah ini tuh biasanya kalau panas tuh dia suka bergerak sendiri. Jadi kalau misalkan temen-temen nih kalau ngeliat topping atasnya ini, taburannya ini tiba-tiba bergerak sendiri, itu bukan karena ada apa-apa di dalamnya ya, tapi memang seperti itu gitu. Dia tuh luarnya crunchy gitu ya, dan ini dalamnya ada potongan dadu dari sotongnya itu, dan memang dia nggak kecil potongannya, agak-agak besar gitu, jadi lumayan ya. Kita makan lagi. Nah kita cobain yang satu lagi nih, yang di mix nih. Nah kalau yang mix ini nanti kita nggak tahu nih kita dapatnya yang mana gitu ya. Nanti kita cobain dapatnya yang mana ya. Udah kita intip, nggak kelihatan juga. Baiklah. Dan ini tuh dia tuh ada 3 macam saus loh teman-teman Bang Kapus. Ada yang saus pedas, terus ada juga pakai mayonnaise, atau ada saus teriyaki. Coba kita cobain deh kita dapatnya yang mana nih. Kayaknya ini dapat yang keju deh, karena dia memang ada rasa kejunya sih. Pokoknya ya, itu enak banget. Ini tuh bisa beli satu ini snack yang sangat-sangat mengenyangkan sih ya. Jadi emang cocok dimakan itu pas sore-sore kayak gini gitu.
Jadi sebelum makan malam kita bisa makan-makan dulu. Oke deh, pemirsa Bangka Pos nih, Abel mau lanjut dulu makan, nanti kita ketemu di kuliner selanjutnya. Dadah. Wah, gimana pemirsa Bangka Pos? Itu tuh bener-bener banyak banget kan isinya, dan itu pasti kalau kita makan tuh kenyang sih kalau untuk satu orang ya. Kalau bisa berdua lebih baik sih kalau berdua. Dan itu taburan di atasnya itu ternyata ikan cakalang pemirsa Bangka Pos, dan itu kalau kena panas suka kayak bergerak-bergerak sendiri. Nah, jadi kalau pemirsa Bangka Pos tuh kalau ngelihatnya kayak ih, apaan nih kok bisa bergerak sendiri, itu tuh bukan kayak ada ditaruh apa-apa ya pemirsa Bangka Pos, tapi itu memang kalau kena panas dia itu suka bergerak sendiri gitu. Nah, pemirsa Bangka Pos, tadi itu sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tapi jangan sedih, kita bakal ketemu lagi di Kuliner Bikin Giler setiap hari Minggu di jam 10 pagi. Nah, teman-teman Bangka Pos jangan kemana-mana, pokoknya selalu stay tune deh pokoknya di hari Minggu jam 10 pagi. Ya, pemirsa Bangka Pos, nanti kita ketemu di kuliner selanjutnya. Dadah!